Saat parade militer internasional di Prancis berlangsung megah, kamera menyorot momen haru seorang wanita bule menangis dan memeluk erat seorang anggota TNI. Video itu viral di seluruh dunia, tapi tak ada yang tahu cerita di balik pelukan. Itu adalah Aur Lai, wanita Prancis yang kehilangan ayahnya, seorang jurnalis perang saat konflik di Indonesia puluhan tahun lalu. Tanpa sengaja, ia mengenali wajah tentara TNI bernama Letda Bagasorang yang muncul di foto terakhir sang ayah. Tertarik pada kebenaran, Aur Lai mengikuti parade itu. Ketika bertemu Bagas, ia tak kuasa menahan emosi. Tapi, pertemuan itu membawa luka masa lalu, rahasia kelam, dan pilihan sulit yang mengubah hidup mereka berdua. Langit Paris cerah pagi itu. Awan tipis melayang pelan di atas Champs-Élysées, seolah menyambut pesta besar yang akan segera dimulai. Deretan pasukan dari berbagai negara telah bersiap di jalanan megah yang biasanya dipadati wisatawan. Tapi, hari ini bukan turis yang datang. Hari ini giliran rakyat dan sejarah yang bersuara. Sorak-sorai mulai menggema dari kerumunan. Parade Bastille Day, momen penuh kebanggaan dan simbol persatuan. Di antara lautan manusia, seorang wanita berdiri. Terpek, kamera tergantung di lehernya. Lensa menggantung, seperti benda mati yang tak lagi penting. Matanya terpaku ke barisan yang tengah melangkah gagah. Ia tak berkedip. Sesuatu dalam barisan itu telah menghentikan dunianya sejenak. Namanya Aur Lai. Mark Han, seorang fotografer lepas, biasa bekerja untuk mayala-mayala perjalanan. Ia suka membidik kota tua, anak-anak bermain, dan tawa di warung pinggir jalan. Tapi hari ini, bukan foto yang menarik perhatiannya, bukan cahaya, bukan komposisi, tapi wajah seseorang. Non, Kani Papa, Arthur Louis. Gumamnya pelan, hampir tak terdengar. Wajah itu, pria berseragam hijau dengan baret merah, langkah, tegas, wajah sedikit kusut oleh terik matahari Paris. Tapi Aur Lai yakin, ia pernah melihatnya dulu, dalam sebuah foto tua, buram, di antara tumpukan surat yang tak pernah terkirim. Letnan II Bagas Prasetyo, salah satu prajurit TNI AD yang mewakili Indonesia dalam parade militer itu. Aur Dalie tak tahu harus bereaksi seperti apa. Dunia seolah melambat. Napasnya memburu. Tangannya bergetar. Sekilas, ia melihat sosok ayahnya jejak samar di benaknya. Mengenakan jaket lusuh dan kamera di leher, tersenyum di sebuah hutan hijau gelap, nun jauh, di Kalimantan. Itu terakhir kalinya ia melihat ayahnya dalam foto. Ayahnya, Jean-Marc Han, adalah jurnalis perang, hilang saat bertugas di Indonesia lebih dari 20 tahun lalu. Katanya, dalam misi meliput konflik perbatasan, mayatnya tak pernah ditemukan. Surat kabar hanya menuliskan, diperkirakan tewas dalam tugas. Lokasi tidak diketahui, tapi sekarang wajah itu, tubuh Aur Lai, bergerak sendiri. Ia menerobos pagar pengaman, memanggil seseorang yang bahkan belum ia kenal. "Excuses moi monsieur, Bagas," teriaknya, setengah panik. Pasukan tetap melangkah rapi. Beberapa aparat keamanan bersiap menahan wanita yang menerobos, tapi Aur Lai tak peduli. Ia hanya ingin satu hal, jawaban, dan entah mengapa, saat suara itu menggema, Bagas menoleh. Hanya sepersekian detik, tapi cukup untuk membuat waktu berhenti. Mata mereka bertemu, wajah pria itu berubah, dari tegas menjadi ragu. Aurelie ia peluk pria itu erat, begitu kuat seakan ingin mengeluarkan semua beban yang ia pendam selama 2 dekade. Air matanya pecah, sontak, parade berhenti sejenak. Kamera media menangkap semuanya. Seorang wanita bule menangis, memeluk seorang tentara. Indonesia di tengah parade paling bergengsi se-Eropa. Hari itu, internet meledak. Video berdurasi 21 detik itu beredar di semua lini media sosial. Wanita bule menangis dan memeluk TNI di Paris
Ada apa? Viral. Momen haru di Parade Prancis. Siapa wanita ini? Tentara Indonesia dipanggil Lord setelah menahan tangis wanita di depannya. Tapi di balik semua kehebohan itu, satu hal tetap menjadi misteri. Siapa sebenarnya wanita itu? Dan kenapa ia menangis seakan menemukan sesuatu yang telah lama hilang? Di malam yang sama, di kamar hotel kecil tak jauh dari Menara Eiffel, Aur, Lai duduk sendiri. Kamera masih tergantung di lehernya. Ponselnya terus berbunyi. Notifikasi tak berhenti masuk. Tapi ia abaikan semua itu. Ia menatap foto lama yang ada di tank, foto yang telah kusam karena terlalu sering disentuh. Seorang pria muda dengan rambut agak kekoken tersenyum lebar di antara pohon rimbun. Di belakangnya, seorang tentara Indonesia berdiri, berjaga. Wajahnya sama persis, Letda Bagas. Tapi, ini mustahil. Jika foto ini diambil 20 tahun lalu. Tagama, mungkin dia tidak berubah. Siapa kamu sebenarnya? Bisik Aur. Lai. Lirih. Pertanyaan itu menelusup seperti jarum halus ke dalam pikirannya. Sesuatu yang ganjil. Sesuatu yang belum selesai. Sesuatu yang harus ia temukan jawabannya sendiri. Denting jam di dinding kaf, kecil di RU Claire, terus berdetak. Tapi Aur, Lai tak peduli. Ia duduk di pojok ruangan. Telunjuk mengusap bibir bawahnya. Pelan. Gelisah. Di depannya, laptop terbuka. Internet penuh dengan dirinya video pelukannya. Bersama Letda Bagas, viral di mana-mana.21. Detik yang kini mengubah hidupnya. Komentar netizen bermunculan di mana-mana. Ada yang bilang, ia mantan pacar Bagas. Ada yang bilang, dia jurnalis yang jatuh cinta saat wawancara. Bahkan, ada yang bilang dia korban prank. Lucu ya, orang bisa seenaknya mengarang cerita, gumamnya getir. Tapi dia tak punya waktu untuk marah atau membalas. Ia punya tujuan lain. Tangannya gemetar saat membuka folder digital berisi ratusan file lama milik ayahnya. Sebagian dokumen ia dapat dari redaksi tempat ayahnya bekerja. Sebagian lain ia temukan di loteng rumah neneknya, sudah berdebu dan dimakan. Usia. Ia membuka salah satu file berjudul Mark Han, Indonesia, Kalimantan, 2003. Isinya adalah potongan artikel, catatan perjalanan, dan foto. Banyak sekali foto. Hutan lebat, sungai, warga lokal, beberapa prajurit, tapi satu foto langsung membuat jantungnya berhenti sejenak. Ayahnya berdiri di tengah hutan. Tersenyum kecil ke kamera di samping Nia. Seorang pria berseragam loreng, berdiri menjaga, wajah setengah menghadap kamera. Kabur, tapi jelas. Aur, Lai, memperbesar gambar. Garis rahang, alis, bahkan sorot mata itu tak salah lagi. Itu Letda Bagas. Tapi ada yang aneh. Foto ini diambil 20 tahun lalu. Wajahnya nyaris tak berubah. Bingung dan penasaran, ia membuka tab baru dan mencari segala informasi soal Letda Bagas Prasetyo. Ia telusuri mulai dari berita resmi TNI, situs pemerintah, hingga akun media sosial. Tapi info tentang pria itu sangat minim. Tak ada tanggal lahir yang jelas, tak ada rekam jejak karier yang rinci. Semuanya terasa samar, seolah dia sengaja disembunyikan, pikir Aur, Lai. Ia menghela napas panjang, kepalanya penuh pertanyaan. Dan satu-satunya orang yang mungkin bisa menjawab adalah pria itu sendiri. Keesokan paginya, Aur, Lai memberanikan diri datang ke penginapan rombongan militer Indonesia. Lokasinya cukup jauh dari pusat kota. Di kawasan tenang bernama Montrea. Butuh izin khusus dan komunikasi dengan panitia parade agar ia bisa masuk. Beruntung, ia masih menyimpan koneksi ke wartawan senior di panitia acara. Sore itu, ia berhasil mendapat kesempatan bertemu meski hanya 15 menit. Saat Bagas keluar dari ruang tamu hotel kecil itu, Aur, Lai langsung menegakkan tubuh. Pria itu masih mengenakan seragam, meski tanpa baret. Tatapannya tenang,
tapi penuh kewaspadaan. Our. Lai berdiri. Letnan Bagas, sapanya pelan. Bagas mengangguk. Pelan tapi sopan. Kamu? Yang di video itu? Ya, iya. Jawab Our. Lai. Maaf, saya tahu ini aneh, tapi saya butuh bicara. Empat mata. Bagas memandangnya sebentar, seolah menimbang. Lalu ia memberi isyarat ke dalam kaf kecil di sebelah penginapan. Tempat sepi, cukup nyaman untuk bicara. Di dalam, suasana hening. Our. Lai mencoba mengatur napas. Ia keluarkan foto dari tasnya, foto tua ayahnya yang berdiri bersama Bagas ini. Ayah saya, Jin Markhan, seorang jurnalis. Dia hilang di Kalimantan 2 dekade lalu. Bagas menatap foto itu, tak berkata apa-apa. Saya yakin itu Anda di foto ini, tapi ini, tahun 2003, lanjutnya. Dan Anda terlihat sama, tetap, dan hanya pandangan matanya yang sedikit berubah. Seperti seseorang yang baru saja bertemu hantu dari masa lalu. Ortedolimoma mencondongkan tubuhnya, suaranya mulai bergetar. Ayah saya pamit ke Indonesia waktu saya umur 6 tahun. Dia kirim 1 surat dari Kalimantan. Setelah itu, hilang. Tak ada kabar, tak ada jenazah. Hanya dugaan. Saya tumbuh dengan tanda tanya. Ia menarik napas, lalu menatap Bagas langsung. Kemarin, saat saya melihat Anda, saya tahu Anda orang terakhir yang bersamanya. Saya ingin tahu kebenarannya. Apa yang terjadi? Kenapa dia tak pernah kembali? Hening. Bagas menggenggam cangkir kopinya erat-erat, jemarinya mengepal. Our. Lai. Ucapnya pelan. Saya ingat ayahmu. Deg. Our. Lai menahan napas. Dia pria baik, tegas, berani, dan terlalu percaya pada siapapun. Lanjutnya, lirih. Kami sempat bertemu, tapi saya butuh waktu untuk menjelaskan semuanya. Kenapa? Tanya Our. Lai cepat. Bagas memejamkan mata sejenak, lalu membuka dompet kecil dari saku seragamnya. Ia keluarkan 1 kertas lusuh yang terlipat rapi. Diserahkan pada Our. Lai. Surat. Our. Lai membukanya perlahan. Tulisan tangan ayahnya. Biru yang mulai pudar. Tertulis, untuk Our. Lai. Ma. Patet via. Air matanya menetes sebelum ia sempat membaca kalimat kedua. Bagas menunduk. Saya simpan itu. Selama ini, saya tak tahu harus bagaimana. Tapi sekarang, mungkin sudah waktunya. Our. Lai tak bisa berkata-kata. Dunia seolah runtuh dan dibangun kembali dalam waktu bersamaan. Surat itu nyata. Ayahnya benar-benar menulisnya. Dan orang yang menyimpannya adalah pria yang ada di foto. Terakhir, seseorang yang terlihat tak tersentuh waktu. 1 pertanyaan besar muncul di benaknya. Siapa sebenarnya Letda Bagas Prasetyo? Kopi hitam di meja mulai dingin. Aromanya masih kuat, tapi tak ada dari mereka yang menyentuhnya lagi. Our. Lai masih menggenggam surat dari ayahnya, surat yang selama ini tak pernah ia tahu ada. Tulisannya miring, khas orang Prancis. Rapi tapi mulai ia hanya bisa membaca beberapa baris sebelum air mata mengaburkan segalanya. Untuk Our. Laima. Petit via. Jika kau membaca ini, berarti aku gagal menepati janjiku pulang. Bagas menatap wanita itu diam-diam. Wajahnya tegang, tapi ada rasa bersalah yang menyelinap di balik matanya. Ia seperti orang yang menyimpan beban terlalu lama, terlalu berat untuk dibagi, tapi juga terlalu menyakitkan untuk terus disimpan sendiri. Kenapa kamu simpan surat ini? Tanya Our. Lai pelan. Suaranya serak. Bagas menarik napas panjang. Saat aku menemukannya, dia sudah dalam kondisi sekarat. Ada baku tembak waktu itu. Unitku sedang patroli di perbatasan. Kami dengar suara ledakan. Lalu temukan seorang pria asing terluka parah. Itu ayahmu. Our. Lai menatapnya. Mulutnya terbuka sedikit. Ia tak menyangka kisah ini akhirnya keluar setelah
bertahan-tahan. Dia sempat sadar. Beberapa menit, dia bicara dalam bahasa Inggris sambil menulis surat itu. Minta aku mengirimkan pada keluarganya. Tapi waktu kami kembali ke pos, kami langsung ditarik ke operasi besar. Banyak dokumen tertinggal, termasuk surat itu. Aku menyimpannya. Kenapa tak mengirimkannya kemudian? Desaknya. Bagas terdiam sejenak. Karena waktu aku kembali, markas lamaku sudah dipindah. Nama ayahmu tak terdaftar di sistem militer. Tak ada alamat, tak ada petunjuk. Saat surat itu kembali kutemukan bertahan-tahan kemudian. Aku hanya menyimpannya karena aku merasa bersalah. Our lie mengepalkan. Campuran antara marah, sedih, dan bingung. Kenapa kamu ada di foto itu? Foto ini dari 2003, Bagas. Tapi kamu kelihatan sama persis. Bahkan rambutmu pun sama. Apa kamu? Ia menggantungkan pertanyaannya, takut mendengarnya sendiri. Bagas hanya tersenyum kecil, getir. Itu yang semua orang tanyakan. Kadang juga aku sendiri. Artinya, kamu memang orang yang sama? Ya, jawabnya. Pelan tapi jelas. Dan kamu tidak menua? Kali ini Bagas tertawa kecil. Tapi bukan karena lucu. Lebih seperti putus asa. Aku menua, tapi tidak seperti kebanyakan orang. Aku bukan aneh. Hanya tidak biasa. Our lie memicingkan mata. Kamu manusia kan? Bagas menatapnya tajam. Tapi tak menjawab langsung. Hanya anggukan samar. Ya. Tapi, ada hal yang tidak bisa dijelaskan dengan logika biasa. Dan aku tak punya semua jawabannya. Sunyi kembali mengisi ruangan kecil itu. Di luar, lalu lintas, Paris berjalan seperti biasa. Seolah tak ada apa-apa yang sedang berubah di dalam hati dua orang yang duduk berhadapan ini. Beberapa menit kemudian, Our lie membuka kembali surat itu. Ia baca pelan. Kalimat demi kalimat, tangisnya pelan, tak meledak, tapi menyayat. Bagas memalingkan wajah, memberi ruang, meski hatinya sendiri ikut tercekat. Katakan pada ibumu, aku minta maaf karena tak sempat pulang. Katakan pada Our lie bahwa dia adalah alasan aku tetap kuat di tempat ini. Setiap kata seperti belati yang menusuk kembali luka lama, tapi juga seperti balon udara, melepaskan beban yang menekan selama 2 dekade. Ayahku, dia selalu bilang akan kembali. Aku percaya, tapi hari demi hari berlalu. Dan Our lie tak mampu melanjutkan. Ia menunduk, menyeka air mata dengan punggung tangan. Bagas mengangguk pelan. Dia bukan tentara, tapi keberaniannya melebihi banyak orang yang pernah aku temui. Dia memotret hal-hal yang tak seharusnya dipotret, membawa kebenaran ke dunia, bahkan kalau itu artinya mengorbankan dirinya sendiri. Our lie tersenyum pahit. Itu ayahku. Memang, mereka terdiam lagi. Tapi kali ini, keheningan tidak lagi mencekam. Ada semacam ketenangan yang perlahan mengisi ruang di antara mereka. Sebuah pengakuan diam-diam bahwa dunia mereka yang tadinya asing, kini terhubung oleh benang tak kasat mata. Saat mereka keluar dari kaf, langit Paris mulai berubah jingga. Matahari merunduk perlahan di balik bangunan-bangunan klasik kota tua. Our lie berjalan pelan di samping Bagas, langkahnya ringan, tapi pikirannya masih berat. Bagas, katanya pelan. Ya, jika kamu menyimpan satu surat selama ini, apalagi yang kamu simpan? Bagas hanya tersenyum samar. Beberapa hal tak bisa diceritakan sekaligus. Our lie mendesah. Tapi kamu akan ceritakan kan? Bagas berhenti sejenak, lalu menatapnya. Kalau kamu siap, why? Mereka saling bertukar pandang. Tak ada janji. Tak ada janji manis atau pengakuan aneh. Hanya pengertian. Di hati Our lie, satu hal tumbuh pelan-pelan. Mungkin pelukan yang kemarin jadi viral itu bukan sekadar pelukan emosional. Itu awal dari perjalanan panjang, perjalanan ke masa lalu yang selama ini tertutup rapat dan mungkin, hanya mungkin,
Pria yang berdiri di sampingnya itu adalah kunci dari semuanya. Letda Bagas menatap jendela hotelnya malam itu. Suara Paris masih hidup meski jam menunjukkan lewat tengah malam. Tapi pikirannya jauh melayang ke tempat yang lebih sunyi, lebih panas, lebih liar hutan Kalimantan tahun 2003. Kepalanya bersandar di dinding. Di tangannya, sebuah kotak logam kecil terbuka. Isinya tak banyak, beberapa foto lusuh potengan pita. Dan satu benda paling ia jaga selama 20 tahun. Sepucuk surat yang kini sudah bukan miliknya lagi. Surat dari John Markhan, Kalimantan, 2003. Suara jangkrik dan gesekan dedaunan malam menjadi latar dari misi pengamanan di wilayah perbatasan. Saat itu Bagas masih muda. Pangkatnya belum setinggi sekarang. Ia baru 2 tahun bertugas. Semangatnya masih menyala. Hutan adalah rumahnya. Panas, nyamuk, bahaya semua ia anggap biasa. Hari itu, mereka dapat laporan dari warga. Suara tembakan terdengar di arah utara hutan, sekitar 2 kilometer dari pos terluar. Tim kecil segera bergerak. Bagas di antara mereka. Beberapa jam menembus semak, mereka menemukan jejak, ranting patah, noda darah di daun, lalu seseorang tergeletak di balik akar besar. Seorang pria asing, kulit putih, mengenakan jaket lusuh dan kamera yang hancur tergantung di dadanya. Ada luka tembak di pinggang. Darahnya banyak, sangat banyak. Identifikasi, ujar komandannya. Bagas maju. Paspor ada, Pak. Jean Markhan, warga Prancis, wartawan. Sang wartawan masih sadar, napasnya pendek, matanya terbuka sempit. Ia melihat ke arah Bagas dan mengangkat tangannya pelan, seolah minta tolong. Dengan cepat, Bagas berlutut, menahan lukanya, memberi air. Saya Bagas, tentara Indonesia. Kami bantu. Jean mengangguk lemah. Dengan sisa tenaga, ia merogoh saku jaketnya, mengeluarkan kertas yang sudah dilipat. Tolong, ini buat anak saya, gumamnya dalam bahasa Inggris patah-patah. Bagas mengangguk dan menerima surat itu. Tapi saat hendak mengangkat Jean, tubuhnya terkulai. Jean, hei, bertahan. Kami hampir sampai pos. Tapi matanya sudah tertutup. Nafasnya, 1, 2, lalu hening. Bagas terdiam. Komandan memberi aba-aba. Kita evakuasi jenazah. Catat lokasi. Tapi, hujan deras turun tiba-tiba. Arus sungai yang mereka lewati naik cepat. Dalam kekacauan evakuasi, rombongan terpisah. Ketika mereka kembali, tubuh Jean hilang terseret, atau mungkin dikubur alam. Dan surat itu tetap di tangan Bagas. Kamu nggak pernah lupa ya, Jean? Gumam Bagas sekarang di kamar hotel. 20 tahun kemudian, ia memejamkan mata. Bayangan pria asing itu, dengan mata penuh harap, tetap melekat sampai sekarang. Bukan karena kematiannya, tapi karena tatapan terakhirnya, seolah mempercayakan sesuatu besar pada orang asing, yang bahkan tak sempat ia kenal. Dan itu yang menghantui Bagas sampai hari ini. Pagi harinya, Bagas berjalan sendirian ke tepi sungai Sane Udara. Pagi, Paris segar. Orang-orang lalu lalang, bersepeda, membawa roti dan kopi. Tapi ia hanya berdiri di pinggir sungai, menatap arus air, seolah mencari sesuatu yang hilang di sana. Tak lama, Aur Lai datang. Ia mengenakan kot panjang dan syal. Wajahnya masih menyimpan lelah emosional dari malam sebelumnya. Tapi matanya jelas. Ia sudah siap mendengar semuanya. Aku baca suratnya sampai habis tadi malam, katanya tanpa basa-basi. Bagas mengangguk. Di baris terakhir, dia bilang, jika kamu menemukan orang bernama Bagas, percayalah padanya. Dia akan melindungimu. Bagas menoleh, sedikit terkejut. Ayahku bahkan belum lama mengenalmu, tapi dia menulis itu. Kenapa? Bagas tak langsung menjawab. Ia mengambil napas panjang, menatap sungai di depannya. Karena waktu itu, Jean tahu dia tak akan selamat, tapi dia juga tahu, aku tak akan tinggal diam.
Dan aku rasa, itu janji yang tetap aku pegang. Meski aku sendiri nggak tahu kenapa aku masih di sini. Dan belum pergi juga, Lai memiringkan kepala. Maksudmu? Bagas menatapnya. Aku sudah bertugas lebih dari 20 tahun, tapi aku tetap terlihat seperti ini. Seolah waktu berhenti, aku nggak ngerti. Awalnya kupikir cuma efek trauma, tapi setelah 5, 10, bahkan 15 tahun berlalu, aku masih begini. Aku udah coba resign, gagal. Aku coba hidup biasa, gagal. Seolah aku selalu kembali ke titik ini. Lai menatap pria itu. Tak percaya. Jadi kamu hidup di antara waktu abadi? Entahlah, jawab Bagas pelan. Yang jelas, aku belum selesai. Lai diam lama. Ia tak tahu harus merespons dengan logika atau hati. Lalu ia tersenyum kecil. Kalau gitu, mungkin kamu harus ikut menyelesaikan apa yang belum selesai. Bagas mengernyit. Apa maksudmu? Lai menggenggam surat ayahnya di tangannya. Kita ke Indonesia, ke tempat terakhir ayahku memotret. Mungkin jawaban semuanya ada di sana. Bagas menatapnya serius, lalu mengangguk pelan. Baik, kalau kamu siap, aku akan temani. Untuk pertama kalinya, mereka bukan lagi dua orang asing dengan luka masing-masing, tapi dua jiwa yang dipertemukan oleh cerita yang belum selesai, dan mereka siap menulis akhirnya bersama. Udara Kalimantan lebih panas dari yang dibayangkan Lai. Begitu turun dari pesawat kecil di Bandara Perintis, ia langsung disambut oleh angin lembab dan aroma tanah basah. Hutan hijau membentang sejauh mata memandang, seperti raksasa tua yang tenang tapi menyimpan ribuan rahasia. Mereka menumpang mobil tua, sewaan menuju desa kecil dekat perbatasan tempat terakhir yang dicatat Jin dalam jurnalnya di sepanjang perjalanan. Bagas lebih banyak diam. Lai sempat meliriknya berkali-kali, tapi tak ada kata. Mungkin pikirannya masih tertinggal 2 dekade lalu. Mungkin ia sedang bersiap menghadapi hantu dari masa lalunya sendiri. Setibanya di desa, mereka disambut hangat olai seorang pria tua, Pak Amran, mantan kepala dusun yang masih mengingat Jin Markhan. Oh, ya, saya ingat bule itu. Rambutnya coklat, bawa kamera besar, sering minta izin foto warga. Orangnya sopan, kata Pak Amran sambil menyeruput teh. Lai mendengarkan dengan mata berbinar. Untuk pertama kalinya, ada yang mengingat ayahnya bukan dari clipping berita, tapi dari interaksi nyata. Tapi habis itu, kami dengar ada penembakan. Saya kira dia sudah pulang ke negaranya. Lanjut Pak Amran. Lai menggeleng pelan. Dia tidak pernah pulang. Pak Amran menghela napas panjang. Maaf nak, kami tidak tahu. Hari berikutnya, mereka menyusuri jalur ke arah utara desa ke tempat di mana Jin diduga terakhir terlihat. Jalur itu berat, semak-semak liar dan akar pohon menjuntai seperti perangkap. Tapi Bagas memimpin dengan cekatan. Ia seperti tahu setiap lekukan jalan, setiap bebatuan yang nyaris tak terlihat. Tempatnya tak jauh lagi, katanya pendek. Ketika mereka tiba, langit mendung menggantung rendah. Di bawah pohon besar, ada batu nisan kecil tanpa nama, terbuat dari kayu lapuk. Lai berlutut pelan di depannya. Inikah? Tanyanya dengan suara bergetar. Bagas mengangguk. Aku membuat itu. Setelah jasad ayahmu tak bisa ditemukan, aku tetap datang ke tempat ini. Setiap tahun, kupikir, setidaknya, dia perlu dikenang. Lai menutup mulutnya. Air mata menetes. Ayahku sudah menunggu selama ini, tapi aku baru datang sekarang. Bagas berlutut di sampingnya. Bukan soal cepat atau lambat, yang penting kamu datang. Hujan mulai turun. Deras. Tiba-tiba, Lai berdiri, menatap nisan itu lama, lalu berbalik menatap Bagas. Kamu tahu semua ini sejak awal. Kamu tahu ayahku meninggal di sini. Tapi kamu diam bertahun-tahun. Kenapa?
Bagas terkejut. Our, Lai, kenapa kamu nggak kirim suratnya? Kenapa kamu nggak lapor ke kedutaan? Kamu bisa cari keluarganya. Kamu bisa beritahu kami lebih cepat. Nada, suaranya naik. Tangisnya bukan lagi karena kehilangan, tapi karena kecewa, marah, luka lama yang dikoyak kembali. Aku kehilangan ayahku, dan kamu tahu jawabannya selama ini. Tapi, memilih diam. Bagas menatapnya. Rahangnya mengeras. Aku juga kehilangan seseorang waktu itu. Aku kehilangan kepercayaan orang tuaku. Kehilangan diriku sendiri. Aku tidak tahu harus bagaimana, tapi kamu menyimpan surat itu seperti koleksi pribadi. Seolah kamu memiliki kenangan itu. Bagas berdiri. Bukan gitu, Aur. Lai. Aku menyimpannya karena aku nggak bisa tidur tanpanya. Karena tiap malam, aku merasa bersalah karena aku gagal menyelamatkannya. Dan itu menghantuiku setiap hari. Kid berdiri basah kuyup di tengah hujan lebat. Wajah mereka merah. Bukan karena udara, tapi karena emosi. Aku datang Jojo ke sini bukan cuma cari makam kosong, Bagas, Jared O'Reilly. Aku datang untuk menutup luka. Tapi kamu malah membiarkan semuanya terbuka lagi. Bagas memalingkan wajah. Mungkin kamu salah tempat. Aku bukan penyembuh, Aurlai. Aku cuma orang yang juga masih terluka. Berjalan kembali ke desa tanpa berkata sepatah kata pun. Di penginapan kayu kecil itu, malam terasa panjang. Lai duduk di ranjang, memeluk lututnya. Surat ayahnya tergeletak di meja. Basah terkena hujan, seperti hatinya sendiri basah, berat, dan hancur. Ia menatap keluar jendela. Hutan itu kini tampak gelap dan mengancam. Tapi ia tahu, yang paling menyeramkan bukan pepohonan di luar sana. Yang paling menyeramkan adalah kenyataan bahwa kebenaran pun bisa menyakitkan. Dan ia belum siap untuk memaafkan. Belum. Sudah 2 hari sejak kejadian di makam itu. Dan mereka belum berbicara. Lai menghabiskan waktunya di beranda penginapan. Menatap hutan dari kejauhan. Kadang membaca ulang surat ayahnya yang mulai lusuh. Kadang hanya duduk diam. Membiarkan pikirannya melompat-lompat kemana-mana. Bagas lebih sering menghilang. Katanya, keluar untuk ngobrol dengan warga atau mengecek lokasi. Tapi Lai tahu, ia sedang memberi jarak. Dan entah kenapa, itu justru membuat hatinya lebih sesak mereka datang ke tempat ini bersama. Tapi Reza pulang dalam keadaan berbeda. Sore itu, suara notifikasi dari ponsel Bagas membuatnya mengerutkan kening. Letda Bagas Prasetyo diminta kembali ke Indonesia lebih cepat akibat sorotan media internasional. Ada email dari atasan, serat, penarikan diri, alasan resmi, kondisi dinas, dan protokol kerahasiaan. Tapi Bagas tahu, alasannya sebenarnya karena viralnya video itu yang kini jadi konsumsi publik. Bukan hanya soal cinta dan air mata, tapi juga rumor-rumor aneh soal siapa sebenarnya dirinya. Bagas menatap layar ponselnya lama, lalu menutupnya perlahan, seakan menutup satu bab dalam hidupnya. Sementara itu, di sisi lain desa, Aur Namblai membuka email dari redaksi tempat ia biasa bekerja. Judulnya besar, mencolok. Aur, Lai, kisahmu viral. Kamu bisa jadi wajah dokumenter. Baru kami, ada tawaran untuk membuat dokumenter tentang pencarian ayahnya. Mereka ingin mengikuti jejaknya ke Indonesia, membuat film tentang wanita bule yang memeluk tentara Indonesia, dan menggali kisah cinta lintas negara yang tragis. Lai membaca semuanya, lalu menghapusnya. Aku bukan cerita viral, gumamnya. Malam itu, Bagas akhirnya bicara. Ia mengetuk pintu kamar Aur. Lai, Pelon Ragu. Saat Lai membukanya, ekspresi mereka sama-sama datar. Tak ada pelukan, tak ada permintaan maaf. Tapi ada kejujuran. Aku harus kembali besok, kata Bagas singkat. Lai diam, tidak kaget, tapi jelas kecewa. Karena aku? Tanyanya. Bukan, karena dunia terlalu suka membesar-besarkan hal yang tidak mereka mengerti.
Lai menyandarkan tubuhnya ke kusen. Pintu. Jadi kita cuma bagian dari berita yang lewat? Ya, mungkin begitu. Jawab Bagas, lalu hening. Aku tidak membencimu, Bagas. Ucap Aur. Lai tiba-tiba. Aku hanya terlalu berharap kamu bisa mengisi kekosongan yang ayahku tinggalkan. Padahal, mungkin itu bukan tanggung jawabmu. Bagas menunduk. Aku juga berharap bisa. Tapi, kadang, kita nggak bisa menyembuhkan luka orang lain sebelum kita sembuhin luka kita sendiri. Aur. Lai tersenyum kecil. Senyum yang pahit, tapi jujur. Jadi ini akhir perjalanan kita. Bagas mengangkat bahu pelan, atau awal dari sesuatu yang baru. Tapi, dengan arah berbeda. Aur. Lai menatap pria itu lama. Kamu tahu kan? Aku akan tetap melanjutkan perjalanan ini. Bagas mengangguk. Dan aku akan mendoakan kamu setiap langkahnya. Kalau suatu hari aku kembali ke Paris, dan cerita ini sudah jadi dokumenter, apa kamu mau nonton? Bagas tertawa pelan. Kalau sinyalnya bagus, mereka akhirnya tersenyum. Tidak, karena semuanya sudah baik-baik saja. Tapi karena mereka saling mengerti, dan terkadang, itu cukup keesokan harinya, pesawat militer kecil mendarat di landasan desa. Bagas berdiri di ujung tangga pesawat, menoleh sekali ke belakang. Aur. Lai berdiri di kejauhan, membawa kamera. Tak memotret, hanya melihat. Mereka tak bicara lagi. Tak perlu, karena kadang perpisahan yang tidak dramatis justru yang paling menyesakkan. Dan begitulah, seorang tentara kembali ke negerinya. Seorang putri jurnalis tetap tinggal untuk melanjutkan pencarian. Keduanya terpisah oleh samudra, oleh negara, oleh masa lalu yang berat. Tapi di hati mereka, ada satu hal yang masih menggantung. Belum selesai. Langit Kalimantan tak pernah ramah di bulan Juli. Mendung datang tanpa aba-aba, lalu menumpahkan hujan seperti ingin meluapkan semua emosi yang tak terucap. Tapi Aur. Lai tetap berjalan. Langkahnya menyusuri jalur hutan yang kini terasa lebih akrab. Sepatu botnya penuh lumpur. Ponco plastik menempel lepek di tubuhnya. Tapi tak ada yang bisa menghentikannya hari itu. Ia kembali ke tempat nisan kayu itu. Sendirian. Sudah seminggu sejak Bagas kembali ke Jakarta. Aur. Lai tinggal di desa lebih lama. Bukan karena alasan besar. Bukan karena dramatis. Tapi karena ia merasa ada sesuatu yang belum selesai. Sesuatu yang belum benar-benar dilepaskan. Sore itu, ia membawa bingkai kecil. Foto ayahnya. Foto yang diambil dari potongan arsip tua yang ia cetak ulang. Ia letakkan di samping nisan tanpa nama itu. Lalu duduk di tanah. Aku sudah tahu, bisiknya. Tentang semuanya. Tentang dia. Tentang kamu. Air hujan turun pelan di wajahnya. Tapi dia tak menyeka. Mungkin karena air mata juga ikut turun bersamaan. Sulit dibedakan sekarang. Ayah, kalau kamu masih ada, mungkin kamu akan bilang aku bodoh karena datang sejauh ini. Tapi kamu juga tahu, aku keras kepala. Ia menghela napas panjang. Suara hutan samar-samar terdengar seperti bisikan. Aku marah pada Bagas, tapi bukan karena dia menyembunyikan sesuatu. Aku marah karena aku ingin dia tahu betapa aku kehilangan. Ia menunduk. Dan sekarang, aku kehilangan dia juga. Di balik semak, suara langkah pelan terdengar. Aur. Lai menoleh, setengah takut, setengah berharap. Sosok pria itu berdiri di bawah hujan. Tanpa jas hujan, hanya mengenakan jaket lapangan basah kuyup. Rambutnya meneteskan air, wajahnya tak berubah. Bagas, gumam Aureli, nyaris tak percaya. Maaf aku datang tanpa kabar, ucapnya. Kenapa? Kamu? Bagas menatap tanah, lalu menatap Aur. Lai langsung. Karena kamu belum selesai. Dan aku juga. Aur. Lai berdiri. Emosinya bercampur aduk antara ingin marah, memeluk, atau kabur. Tapi tubuhnya tetap diam. Bagaimana kamu tahu aku di sini?
Bagas mengangkat bahu. Tempat ini punya suara sendiri. Kalau kamu dengar, kamu pasti kembali ke sini. Mereka berdiri di bawah hujan, saling menatap. Sunyi. Tapi kali ini, tak ada kemarahan. Hanya kejujuran yang menggantung di udara seperti kabut tipis. Aku pikir, kamu tak akan kembali, kata Aul. Lai, pelan. Aku juga pikir kamu tak akan memaafkan, jawab Bagas. Belum sepenuhnya, jawabnya jujur, tapi aku sudah lelah marah. Bagas tersenyum kecil. Sama, mereka duduk berdampingan di tanah basah, tak peduli hujan yang makin deras. Aur. Lai bersandar sedikit ke pundaknya. Tak ada romansa, tak ada janji, hanya dua jiwa yang akhirnya berhenti melawan waktu dan saling memberi ruang. Kamu tahu, ayahku bilang, kamu akan melindungiku, ucap Aur. Lai. Bagas menoleh. Sekarang aku sadar, mungkin yang dia maksud bukan fisik, tapi kamu melindungiku. Dari kebohongan, dari ketidaktahuan, dari kehilangan arah. Bagas tersenyum. Dan kamu mengingatkanku siapa aku. Bukan sekadar tentara, bukan sekadar fenomena, tapi manusia yang masih bisa merasa. Hujan tak kunjung reda, tapi tak satu pun dari mereka tergesa-gesa untuk pergi. Untuk pertama kalinya, sejak pertemuan di Paris, mereka merasa tenang. Seolah dunia memberi mereka waktu, hanya untuk duduk, merasakan, dan menerima. Apa kamu akan kembali ke Paris setelah ini? Tanya Bagas. Aku akan kembali, tapi tak untuk kabur, untuk menyelesaikan dokumenter ini. Tentang ayahku. Tentang kamu juga? Jawab Aur. Lai, kamu akan ceritakan semuanya? Tanya Bagas, nada ragu. Aur. Lai menoleh. Tidak semua, yang perlu saja. Sisanya, hanya kita yang tahu. Bagas mengangguk. Itu lebih dari cukup. Ketika mereka berdiri, langit mulai terang perlahan. Cahaya keemasan menyelusup di antara daun, membentuk pantulan indah di genangan air. Aur. Lai menoleh sekali lagi ke arah nisan itu. Lalu pada Bagas, kamu yakin kamu manusia, Bagas? Tanyanya iseng, mencoba mencairkan suasana. Bagas tertawa pendek. Kalau bukan, kamu tetap akan peluk aku waktu itu? Aur. Lai ikut tertawa. Hangat? Entah kenapa. Ya, mereka mulai berjalan meninggalkan tempat itu. Langkah pelan, berdampingan. Tak perlu terburu-buru, karena kali ini mereka tahu waktu bukan untuk dikejar, tapi untuk diisi. Bersama. Paris, 2 bulan kemudian, udara dingin mulai merayap di antara sela-sela bangunan tua. Tapi kota ini masih hidup seperti biasa. Penuh musik jalanan, aroma kopi dari kafe kecil, dan percakapan yang tak pernah habis. Aur. Lai menatap layar laptopnya. Di Meja Cave. Di depannya, file video berdurasi 47 menit baru saja selesai dirender. Judulnya, Mon Père, La Promesse ayahku. Janji itu. Dokumenter itu bukan hanya tentang ayahnya, tapi juga tentang perjalanannya memahami kehilangan, mengenal ulang rasa duka, dan tentang satu pelukan yang mengubah hidup banyak orang. Ia menarik napas panjang. Tangannya bergerak mengunggah video ke situs Festival Film Independen. 1 klik dan selesai. Tapi tak lama setelah itu, notifikasinya berbunyi lagi. Dari Letda Bagas, Prasetyo Subjek, Paris. Aur. Lai tertawa kecil. Ia balas cepat. Tiba 2 hari lalu. Kamu. Balasan datang singkat. Kebetulan, parade Hari Kemerdekaan Indonesia di Champs-Élysées minggu depan. Diundang sebagai pengiring kontingen kehormatan. Aur. Lai tersenyum. Dunia. Mimeng, seolah enggan membiarkan mereka benar-benar berpisah. Hari parade itu, langit Paris cerah. Di sepanjang Champs-Élysées, bendera Indonesia berkibar berdampingan dengan tricolor milik Prancis. Orang-orang berjejer di pinggir jalan, bersorak saat barisan demi barisan melewati Aur. Lai berdiri di antara kerumunan, kamera tergantung di lehernya. Tapi, ia tak mengangkatnya. Hari ini, ia ingin melihat dengan mata sendiri. Dan lalu,
Seperti mimpi yang jadi nyata, Bagas muncul. Ia berjalan di tengah barisan kontingen, mengenakan seragam TNI yang rapi, tegap, dan penuh wibawa. Tapi matanya mencari. Saat pandangan mereka bertemu, dunia seolah berhenti sebentar. Tak peduli orang lain berteriak. Tak peduli kamera wartawan menyorot. Lai maju ke depan pagar. Bagas melanggar formasi sejenak, bergerak ke arahnya. Dan ya di sana, di tengah parade militer yang khidmat dan penuh protokol, mereka berpelukan. Spontan. Tanpa skenario, tangis Lai pecah. Lagi. Tapi kali ini, bukan karena kehilangan. Karena pulang. Karena damai. Karena akhirnya, dia tidak sendiri. Beberapa jam kemudian, video itu sudah ada di mana-mana. Judul-judul berita muncul. Wanita Prancis yang peluk TNI kembali jadi sorotan. Cinta, kehilangan, dan pelukan. Kedua, kisah yang menyentuh dunia, tapi yang mereka tak tahu adalah pelukan itu bukan untuk dunia, bukan untuk kamera, tapi untuk dua hati yang telah melewati kehilangan, kemarahan, dan akhirnya saling menemukan. Malamnya, di jembatan Pont des Arts, Lai dan Bagas duduk berdampingan, menghadap Sungai Seine. Orang-orang akan bilang ini cerita romantis, gumam Aurélie Bagas, tersenyum. Padahal, yang kita punya lebih dari itu. Apa itu? Cerita yang jujur. Mereka terdiam sejenak. Lalu Lai menyandarkan kepala ke bahunya. Terima kasih sudah kembali waktu itu. Bagas membalas dengan pelan. Terima kasih sudah tetap percaya meski aku sempat hilang. Di bawah lampu jembatan mereka berdua. Tak butuh penjelasan lagi. Tak butuh rencana, janji, atau kata-kata besar. Mereka hanya duduk bersama. Dalam damai yang jarang didapatkan dua orang asing dari dua dunia berbeda. Dan mungkin itu yang membuat cerita ini layak viral. Bukan karena dramanya, tapi karena nyatanya,